Bagaimana jika satu kesalahan di usia remaja mengubah seluruh masa depan seseorang? Dalam film Dua Garis Biru, kehamilan remaja bukan hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perempuan menerima konsekuensi yang jauh lebih berat dibanding laki-laki. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Film Dua Garis Biru menggambarkan kasus kehamilan remaja. Meskipun tindakan dilakukan bersama, terjadi ketimpangan relasi kuasa di mana tokoh Dara menanggung beban sosial, akademis, dan moral yang jauh lebih berat daripada Bima. Fenomena ini relevan dibedah menggunakan teori feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir dan analisis framing Pan dan Koksiki. Rumusan masalah yang saya gunakan, bagaimana representasi perempuan dalam film Dua Garis Biru dibingkai melalui analisis framing Song dan Pan dan Gerald M. Koksiki, serta ditinjau dari perspektif feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir. Tujuan yang pertama ada mengidentifikasi pembicaraan representasi Dara melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Serta yang kedua, menganalisis posisi perempuan sebagai the other, serta ketimpangan konsekuensi akibat kehamilan remaja. Dan ada manfaat, teoritis memperkaya kajian sosiologi film dalam studi gender dalam memadukan analisis framing dengan teori feminisme eksistensialis. Kemudian ada praktis, di mana mengedukasi masyarakat agar lebih kritis terhadap bias gender di media dan menumbuhkan kesadaran yang lebih adil bagi otonomi hak perempuan. Dua Garis Biru merupakan film Indonesia yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Gina S. Noer. Kenapa saya berani mengangkat isu ini? Justru karena saya seorang ibu gitu. Jadi sebelum saya sebagai filmmaker, saya emang intrik dari 2008 gitu. Ketika anak saya lahir, 2009 mulai nulis, 2010 draft pertama. Tapi kemudian saya berhenti nulisin. Terus kemudian seiring perjalanan waktu, saya jadi ibu 2 orang anak. Terus kemudian ketika Papa Roes, oke, terusin lagi proyeknya. Dan bahkan awalnya saya jadi sutradara, yang membuat saya, oke nih, saya benar-benar nyemplung seutuhnya. Karena saya ngelihat anak saya yang pertama, udah 11 tahun, entar lagi puber, akan berhubungan dengan banyak orang. Dan gak semua orang itu tuh punya kondisi seperti keluarga saya gitu. Pemahaman soal yang hal-hal krusial kayak seks itu nggak semuanya sama kayak keluarga saya, dan saya ngerasa kayak perlu deh kita buka ruang diskusi untuk banyak keluarga, untuk banyak anak gitu. Dan akhirnya Bismillah, akhirnya ya udahlah, maka ada Dua Garis Biru. Film ini diproduksi oleh Star Vision dan menceritakan kisah Dara dan Bima, 2 remaja SMA yang harus menghadapi kehamilan di luar nikah. Sekilas film ini tampak sebagai kisah remaja. Namun, jika diamati lebih dalam, film ini menyimpan kritik sosial mengenai stigma, patriarki, ketidaksetaraan gender, hingga beban yang harus ditanggung perempuan. Melalui video esai ini, saya akan membahas bagaimana film Dua Garis Biru membingkai pengalaman perempuan menggunakan analisis framing Pan dan Koksiki, serta perspektif feminis eksistensialis Simone de Beauvoir. Pada struktur sintaksis, film membangun pengalaman Dara sebagai remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah. Alur cerita menunjukkan bahwa Dara menerima tekanan sosial, stigma, dan konsekuensi yang lebih besar dibanding Bima. Hal tersebut terlihat pada adegan 59 ketika ibu Dara menyalahkan Dara atas kehamilannya. Adegan ini menunjukkan adanya stigma dan subordinasi terhadap perempuan. Pada struktur skrip, rangkaian cerita menunjukkan perjalanan Dara sejak mengetahui kehamilannya hingga menghadapi proses persalinan.
Melalui adegan-adegan tersebut, film memperlihatkan bagaimana Dara mengalami stigma sosial, kehilangan kesempatan pendidikan, tekanan keluarga, perubahan fisik, serta risiko kesehatan. Keseluruhan alur ini membingkai perempuan sebagai pihak yang menerima konsekuensi sosial, moral, dan biologis yang lebih besar akibat kehamilan remaja. Pada struktur tematik, film mengangkat representasi feminisme eksistensialis melalui pengalaman Dara yang mengalami stigma sosial, kehilangan kesempatan pendidikan, tekanan keluarga, perubahan fisik, dan resiko kesehatan. Sementara itu, Bima tidak menerima konsekuensi yang setara. Tema ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam menghadapi kehamilan remaja. Pada struktur retoris, film menggunakan various simbol dan unsur visual yang memperkuat pesan. Dua garis pada tespek melambangkan awal perubahan hidup Dara. Idiom seperti dua garis biru, menabrak batas, dan rusak kemasan menggambarkan pelanggaran norma serta stigma sosial. Melalui ekspresi Dara, perubahan fisik, hingga proses persalinan, film menegaskan bahwa perempuan menjadi pihak yang menerima beban sosial, moral, dan biologis yang paling besar. Pada struktur sintaksis, film memulai cerita dengan pengalaman Dara yang mengalami kehamilan remaja hingga menghadapi berbagai konsekuensi sosial, pendidikan, dan biologis. Hal ini terlihat pada adegan 56 ketika Dara dikeluarkan dari sekolah. Adegan tersebut menunjukkan bahwa perempuan menerima tekanan dan konsekuensi yang lebih besar dibanding laki-laki. Cuman kamu yang di DO, dia Dara enggak. sebagai the other. Pada struktur skrip, film memperlihatkan perjalanan Dara sejak menerima stigma sosial, kehilangan kesempatan pendidikan, menghadapi tekanan Kalau itu kenapa keluarga, dia nggak hingga diminta untuk mengalami mundurin diri risiko juga, Pak? biologis akibat Sejak Dara kehamilan. hamil dia sudah menjadi ibu. Rangkaian adegan tersebut membingkai Kenapa sih? perempuan sebagai pihak yang menanggung beban paling Kamu besar mau tanggung jawab? dan menunjukkan Iya, posisi perempuan sebagai the other dalam masyarakat patriarki. Pada struktur tematik, film mengangkat perspektif feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir. Tokoh Dara digambarkan menerima konsekuensi sosial, moral, dan biologis yang lebih besar dibanding Bima. Film menampilkan perempuan sebagai the other yang mengalami subordinasi, kehilangan kebebasan, dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat patriarki. Pada struktur retoris, penggunaan kata-kata seperti ibu, hamil, tanggung jawab, malu, dan perempuan memperlihatkan bahwa Dara diposisikan berdasarkan fungsi reproduksinya. Simbol dua garis biru melambangkan perubahan hidup Dara, sedangkan buah stroberi melambangkan kerapuhan perempuan. Ekspresi sedih, tangisan, kepanikan, serta pengambilan gambar yang berfokus pada Dara semakin menegaskan bahwa perempuan menjadi pusat konsekuensi kehamilan remaja dan diposisikan sebagai the other. Sebagai penutup, analisis ini menunjukkan bahwa dua garis biru tidak hanya mengangkat isu kehamilan remaja, tetapi juga membingkai perempuan sebagai pihak yang menanggung beban sosial, moral, dan biologis yang paling besar. Melalui perspektif feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir, tokoh Dara direpresentasikan sebagai the other yang mengalami subordinasi, kehilangan kebebasan, dan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, film ini menjadi kritik sosial terhadap budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling banyak menanggung konsekuensi.